Tuhan memberikan kepada kita keinginan-keinginan. Tidak salah kan? Tapi kalau keinginan-keinginan itu tidak dikendalikan oleh roh, maka kita justru memberikan diri kita menjadi milik dunia ini dan bukan milik Tuhan. Supaya kita tidak tunduk saja kepada keinginan daging semata. Tetapi kita mau digerakkan, memberikan diri kita sebagai milik Tuhan Yesus Kristus. Memiliki kedamaian karena roh tinggal di dalam kita. Jangan sandarkan hidup kita pada yang lemah. Sandarkan pada yang kuat. Yang penurut itu. Itu menjadi baik bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menolong kita sekalian untuk menyikapi dan mensiasati hidup ini dengan sangat-sangat baik. Supaya kita tetap menikmati apa yang Tuhan maksudkan baik. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita mau belajar firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami semua, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman ini, karena Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa buat kami. Engkau mau mengajarkan maksud-maksud-Mu buat kami, karena itu biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu yang menolong kami, mempersiapkan diri, dan membuat kami memahami kehendak firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saja kita merenungkan satu bagian Alkitab sebagaimana tertulis di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Shalom, salam sehat, salam sukacita, apa kabar buat kita semua? Semoga saudara-saudara diberkati. Daging dan roh. Kita dengar berulang-ulang daging roh. Kadang-kadang kita hanya sampai di roh memang penurut, tapi daging lemah. Seringkali ini saja yang akan kita ucapkan, dan seringkali ini melegitimasi banyak sekali hal yang kita lakukan yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Dimulai dari pengertian-pengertian yang saya kira ini akan menuntun kita memahami lebih jauh, yaitu pertama saudara tentang daging. Apa itu daging saudara-saudara? Yang dimaksudkan daging dalam pembacaan tadi adalah gambaran tentang kehidupan jasmani manusia. Gambaran tentang kehidupan jasmani manusia. Iya, ini gambaran yang penting sekali, dan kehidupan jasmani digambarkan sebagai daging. Ya, daging juga digambarkan tentang kekuatan dan kearifan manusia. Kekuatan manusia ada, kearifan manusia ada, tapi itu masih disebut daging. Ini dari soal pengertian. Daging juga adalah sebuah gambaran tentang sifat manusia yang jahat dan penuh dosa. Sifat manusia yang jahat dan penuh dosa itu diartikan sebagai daging. Supaya kita paham dari awal apa yang dimaksudkan dengan daging. Paling tidak 3 hal ini akan menolong kita untuk paham. Sekali lagi saya perlu ulangi bagi kita pengertian daging yang dituliskan di dalam Alkitab. Daging adalah gambaran tentang kehidupan jasmani manusia. Kedua, daging adalah gambaran tentang kekuatan dan kearifan manusia. Yang ketiga, gambaran tentang sifat manusia yang jahat dan penuh dosa. Disebut daging. Kedua, roh. Pengertian apa tentang roh? Kita membaca dan kita menemukan. Yang dimaksud dengan roh adalah roh Allah, roh Tuhan. Mengacu kepada Roh Kudus. Itu yang dimaksud dengan roh. Pengertiannya sedikit saja tentang roh, yaitu roh Allah atau roh Tuhan, Roh Kudus itu. Nah, ini walaupun sedikit pengertiannya, tapi penjabarannya sangat luas dan penting bagi kita sekalian. Selanjutnya saudara-saudara, dicatatkan tadi di dalam pembacaan kita tentang perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan-perbuatan daging itu yang seperti apa? 1, percabulan, itu kedagingan. Percabulan. 2, kecemaran. 3, hawa nafsu. 4, penyembahan berhala. 5, sihir. 6, perseteruan. 7, perselisihan. 8, iri hati. 9, amarah. 10, kepentingan diri sendiri. 8, percideraan. 9, roh pemecah. 10, kedengkian. 11, kemabukan. 12, pesta pora. Nah, ini hal-hal tadi, perbuatan-perbuatan daging.
Pada dasarnya ini semua ada, dilakukan oleh manusia, tapi selalu dilakukan lebih-lebih itu. Misalnya nafsu ada, tapi orang hidup menurut hawa nafsu. Kadang-kadang kita ini menyembah, tapi bukan menyembah Tuhan, kita menyembah berhala. Kita butuh kekuatan, bukan kekuatan Tuhan yang kita butuh, kita cari sihir lagi. Perseteruan di mana-mana, perkelahian, dan lain-lain. Tindakan-tindakan anarkis, iri hati, amarah yang meluap-luap. Baik di dunia nyata, baik di dunia maya, orang marah-marah dan seterusnya. Itu perbuatan daging. Sudah digambarkan cukup banyak, saya kira saudara-saudara mengetahui juga. Selanjutnya perbuatan roh. Pembacaan tadi menyebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, setelah kita belajar tentang perbuatan, pengertian-pengertian tadi sudah, perbuatan daging tadi sudah digambarkan beberapa belas itu, perbuatan roh juga sudah disampaikan. Lalu bagaimana sekarang pertentangannya? Menurut pembacaan tadi, pertentangan antara daging dan roh. Pertentangannya adalah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini pertentangannya. Hidup oleh roh, maka jika saudara-saudara hidup oleh roh, maka saudara-saudara tidak akan menuruti keinginan daging. Ini pertentangan pertama. Pertentangan yang kedua adalah keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh sebaliknya juga adalah berlawanan dengan keinginan daging. Ini ada pertentangan di sini. Menyelesaikannya juga tidak segampang apa yang kita khotbahkan, apa yang kita bicarakan. Ketiga, seperti tadi di awal saya sampaikan, ini menjadi kalimat kunci kita. Roh itu penurut, tetapi daging lemah. Roh penurut, tapi daging lemah. Kira-kira ini menjadi pertentangannya. Hidup oleh roh, kamu tidak hidup mengikuti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan sebaliknya, lantas roh itu penurut, tapi daging lemah. Ini pertentangannya. Tetapi apakah dia hanya ada pertentangan? Tidak. Sebenarnya ada perjumpaan. Dan mestinya ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Soal perjumpaan antara daging dan roh. Pertentangannya sudah jelas. Yang hidup menurut daging tidak akan mengikuti roh. Roh penurut, daging lemah. Yang kalau kita lihat secara terpisah, memang kita sangat sulit untuk mengisinya. Sekarang bagaimana perjumpaannya? Saudara-saudara, perjumpaannya ini menarik karena apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, menurut pembacaan tadi, ia telah menyalibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa, kita ini hanya bisa bertemu untuk mengelola ini daging dan roh itu kalau kita menjadi milik Kristus Yesus. Kalau kita menjadikan diri kita bukan milik Yesus Kristus, maka kita sulit sekali untuk menggabungkan antara yang roh itu dengan daging. Pada prinsipnya memang kehidupan jasmani itu ada dan pengelolaannya yang penting. Bagian yang kedua, saudara, perjumpaannya berkaitan dengan jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup juga dipimpin oleh roh. Jangan gila hormat, jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Itu kalau hidup dengan roh. Atau dalam bahasa lain, orang yang tidak hidup di dalam roh, dia akan gila hormat. Dia tidak memberi dirinya dituntun oleh roh. Dia akan saling menantang dan menghancurkan. Dia penuh dengan kedengkian. Nah, ini dia musuhan. Kalau begitu, saudara-saudara, berilah hidup dipimpin oleh roh. Sebab apa? Seluruh perbuatan jasmani atau daging hendaknya digerakkan oleh roh. Merendahkan diri di hadapan Allah dan membiarkan roh Allah memimpin kita. Ini menjadi syarat utama jika hidup kita mau menjadi milik Kristus dan digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara, dengan demikian sesungguhnya pembacaan ini seolah-olah menggambarkan tentang
perseteruan dalam tanda petik antara roh dan daging, tetapi sesungguhnya bukan itu yang ingin ditonjolkan. Tetapi yang ingin ditonjolkan adalah bagaimana seseorang dapat merendahkan diri di hadapan Allah dan membiarkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan Allah. Dia mau supaya seluruh perbuatan jasmani, karena kita hidup dalam tubuh jasmani dengan sejumlah tindakan dan perbuatan jasmani, mestinya digerakkan oleh roh. Sebab kalau tidak digerakkan oleh roh, maka kita akan lebih banyak mengikuti keinginan daging kita. Itu yang menjadi masalah serius bagi kita, saudara-saudara. Karena itu mestinya setiap orang mau memberikan dirinya supaya hidup di dalam roh. Beberapa anggota jemaat, mungkin kita sekalian, bahkan kadang-kadang sudah terlampau menaruh perhatian pada hal-hal yang sangat bersifat jasmania, sampai melupakan hal-hal yang bersifat rohani. Kita memisahkan terlalu jauh. Kita membuat dia punya jarak yang cukup tinggi. Kadang-kadang kita sepertinya pusing mau memilih yang seperti apa. Padahal dua-dua bisa dijalankan bersama-sama. Satu, kalau kita menjadi milik Kristus. Yang kedua, kalau kita merendahkan diri dan membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh, supaya semua tindakan yang jasmania kita digerakkan oleh Roh, digerakkan. Sesuatu yang ada di dalam kita mestinya menggerakkan kita. Yang di dalam kita jangan roh kedagingan. Dia harus roh Tuhan itu, Roh Kudus itu yang mesti tinggal di dalam kita. Hati yang penuh iri hati itu tidak bisa bersatu dengan roh Tuhan. Penuh amarah, penuh kedengkian, penuh dengan berbagai keinginan jahat itu. Nah, itu akan jadi masalah buat kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selanjutnya saya ingin untuk membawa kita merenungkan kembali apa yang menjadi gambaran awal di pengertian kita tadi, yaitu secara daging, pengertian jasmani itu adalah gambaran tentang kehidupan jasmani manusia. Kehidupan jasmani manusia itu ada makan, minum, tidur, menikah, berusaha, punya toko, punya kios, punya mobil, kuliah, sekolah, dan lain sebagainya. Itu kehidupan jasmani manusia. Kan ada. Semua orang menjalani itu. Orang percaya, orang tidak percaya juga sekolah. Mereka makan, minum juga. Mereka melakukan juga hal-hal kedagingan. Kedua, kedagingan sangat berkaitan dengan kekuatan dan kearifan manusia. Kekuatan manusia itu ada, kearifan manusia itu ada. Tapi jangan jadikan kekuatan manusia sebagai kekuatan yang kita andalkan. Dan kita melupakan Tuhan. Kearifan manusia kita taruh lebih tinggi dari semuanya. Sampai kita kadang-kadang pakai kearifan dari manusia untuk meragukan kekuasaan Allah. Banyak orang yang sudah terlalu pintar lantas membangun segala sesuatu secara logis. Sampai tidak bisa melihat Allah yang bekerja melebihi batas-batas pikiran manusia. Itu menjadi penting untuk kita berrefleksi, kita renungkan. Supaya kita tidak ada pada pengertian yang ketiga tentang daging, yaitu gambaran tentang sifat manusia yang penuh dengan jahat dan dosa. Kadang-kadang saudara-saudara kita penuh jahat, penuh dosa dalam pikiran kita. Hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang Tuhan Allah mau, itu yang kita jalankan. Dengan membangun pengertian-pengertian logis. Tidak salah tuh kalau manusia punya kearifan. Tidak salah kalau manusia punya kekuatan. Tidak salah kalau manusia beraktivitas secara jasmania. Itu tidak salah. Semuanya benar. Tetapi jangan sampai seluruh aktivitas jasmani manusia yang mengutamakan kekuatan manusia dan kearifan manusia membuat manusia menjadi jahat dan penuh dosa. Pasti pertanyaannya adalah bagaimana kegiatan jasmani manusia serta gambaran tentang kekuatan kearifan manusia itu tetap menuntun manusia supaya tidak jahat dan tidak jatuh di dalam dosa serta penuh dosa. Jawabannya adalah tadi, mesti merendahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan Allah. Mesti kita pun kehidupan jasmani digerakkan oleh Roh. Nah, ini penting. Kata merendahkan diri itu penting.
Kadang-kadang jangan pikir orang yang rajin beribadah itu dia sudah gampang untuk roh Tuhan tinggal di dalam. Jangan. Kadang-kadang dia punya kesombongan rohani, kan dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Dia merasa dia sudah selesai, dia merasa dia sudah aman, dan karena dia tidak perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Ada kecenderungan dia merendahkan orang lain, dia menghakimi orang lain, dan dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Saya kira ini menjadi sebuah catatan yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Mengelola keinginan-keinginan daging kita digerakkan oleh keinginan roh itu sebuah tantangan yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang sudah semakin sulit. Di tengah-tengah pandemi COVID dan berbagai-bagai hal lain membuat kita diperhadapkan. Beberapa orang bilang kepada saya, Pak Pendeta, kita masih hidup di dunia. Kalau kita masih hidup di dunia nih, kita mau bisnis, kita mau apapun, mesti ikut yang dunia mau. Kalau tidak, kita akan kalah. Memang hari-hari ini, saudara-saudara, kebenaran itu lebih sulit daripada kejahatan. Kejahatan itu sepertinya gampang, ada. Nah ini menjadi sebuah hal yang sangat serius bagi kita. Saudara-saudara, kenapa sampai kadang-kadang manusia mengikuti keinginan daging lebih kuat? Jawabannya karena itu yang bisa dinikmati sekarang. Itu yang bisa dirasa sekarang. Itu yang bisa disentuh. Itu berupa materi. Itu enak. Itu senang orang lakukan. Kalau kita bicara tentang roh, sepertinya sesuatu yang tidak tersentuh, sepertinya dia tersembunyi, sepertinya dia itu sesuatu yang nanti akan dan belum sekarang. Orang mau yang sekarang, orang mau yang cepat, orang mau yang bisa dinikmati, orang mau supaya dia dilihat oleh orang sebagai seseorang yang sukses walaupun secara rohani dia tidak sukses. Nah, saudara-saudara, mari di masa-masa di mana kita ada dalam prosesi menuju pada Jumat Agung dan Paskah Kristus ini, kita mesti semakin hari memahami kehidupan kita ini, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Allah. Mau supaya Tuhan pimpin dan sertai kita. Perbuatan-perbuatan daging sangat banyak. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Kita mau omong satu-satu ini terlalu banyak, saudara. Kadang-kadang orang membangun pengertian sendiri untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan daging yang salah. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita. Nah, persoalan ini jangan dianggap biasa, jangan dianggap sepele. Sebab kalau kita tunduk kepada perbuatan-perbuatan daging, sangat sulit untuk kita bersatu dengan roh. Kenapa, saudara-saudara? Ada pertentangan. Hidup oleh roh, maka kita tidak mungkin mengikuti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kenapa? Roh penurut, daging lemah. Ini jadi catatan buat kita. Hormat, rindu saja, benar sekali. Kalau kita tidak merendahkan di hadapan Tuhan, meskipun melayani di gereja, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bisa. Bisa kita gila hormat. Bisa kita kepingin tinggi. Kadang-kadang kita bisa menggeser Tuhan. Jadi orang lebih suka kepada kita daripada kepada Tuhan. Karena kita membawa orang berpusat kepada diri kita dan bukan kepada Tuhan. Nah, itu kan masuk pada perbuatan daging tadi. Kenapa? Karena di daging berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Iya. Bukan kepentingan Tuhan. Akhirnya kepentingan diri kita lebih besar daripada kepentingan Tuhan. Padahal Tuhan mengutus kita untuk menyatakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan bagi kita. Ini menjadi penting, saudara-saudara, karena dalam pertentangan ini kita masih bisa akan berjumpa dalam perjumpaan roh dan daging itu. Kenapa? Karena siapa yang mau menjadikan dirinya milik Kristus, dia menyalipkan seluruh yang jahat itu, hawa nafsu dan lain-lain, dan benar-benar dia mau hidup oleh roh. Dia akan membiarkan dirinya dipimpin oleh roh, dan seluruh perbuatan jasmaninya digerakkan oleh roh. Berarti normal dia hidup sebagai manusia, sebagaimana layaknya manusia yang memiliki daging, tetapi semua tindakan kedagingannya digerakkan oleh roh. Ini yang penting sekali bagi kita semua, saudara. Kenapa? Karena memang tantangan kita adalah di dunia ini nyata,
Roh itu sepertinya sesuatu yang tidak kelihatan, dan kita lebih gampang untuk melihat yang kelihatan, yang bisa disentuh, yang langsung dapat terasa manfaatnya begitu. Berproses dalam roh itu, waduh, sesuatu yang menahan banyak sekali keinginan-keinginan yang meluap-luap dalam diri kita secara kedagingan. Nah, saudara-saudara, mestinya kita dari satu hari ke hari yang lain, kita berpikir kembali tentang hal-hal dalam hidup kita. Jangan sampai kita sementara dikuasai oleh kedagingan kita, oleh hal-hal yang sangat mengarahkan kita pada kepuasan sesaat. Dan kita melupakan Tuhan. Kita tidak pedulikan tentang rohnya. Kita sepertinya terpisah jauh. Padahal saudara-saudara, yang bisa mengajarkan kepada kita banyak hal sebenarnya roh. Roh itu yang mengajarkan kepada kita. Roh itu menegur kita. Roh itu mengatur kita. Tuhan memberikan kepada kita keinginan-keinginan. Tidak salah kan? Tapi kalau keinginan-keinginan itu tidak dikendalikan oleh roh, maka kita justru memberikan diri kita menjadi milik dunia ini dan bukan milik Tuhan. Ya, itu bahan refleksi sekali bagi saya sebagai pendeta, juga bagi kita sekalian yang mengikuti ini, supaya kita tidak tunduk saja kepada keinginan daging semata, tetapi kita mau digerakkan, memberikan diri kita sebagai apa ya, sebagai milik Tuhan Yesus Kristus. Maka kita betul-betul memiliki kedamaian karena roh tinggal di dalam kita. Kita terus memuji Tuhan, kita terus digerakkan untuk menjadi berkat, kita terus menikmati apa yang Tuhan maksudkan baik dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tapi saudara-saudara, jangan putus asa, jangan merasa, waduh, berarti selama ini saya baru sadar saya sangat hidup di dalam kedagingan. Tidak usah putus asa. Bisa mulai hari ini kita bisa ambil keputusan dan membiarkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita membiarkan diri kita dipimpin oleh roh, menjadikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, roh selalu penurut, daging lemah. Nah, jangan sandarkan hidup kita pada yang lemah, sandarkan pada yang kuat, yang penurut itu menjadi baik bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menolong kita sekalian untuk menyikapi dan mensiasati hidup ini dengan sangat-sangat baik, supaya kita tetap menikmati apa yang Tuhan maksudkan baik. Oke, puji Tuhan saudara-saudara. Sedikit demi sedikit kita memberi ruang kepada Roh Kudus. Nah, kita belajar tiap-tiap hari. Tuhan, kita tidak bisa. Tuhan, kami tidak mampu. Tuhan, kami sulit. Tapi tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Roh berkuasa, roh yang hidup menolong kita. Amin. Dan biarkan hidup kita Roh Kudus pimpin. Biarkan, serahkanlah hidupmu hanya pada Tuhan, hanya kepada Roh Kudus lah. Kalau tidak, saudara-saudara, kita hanyut dan hancur oleh kedagingan, keinginan daging kita semua. Mari berbagi kepada sahabat saudara kita yang lain, mungkin juga kepada suami istri. Kadang-kadang suami istri pun tidak sepakat. Yang satu sibuk beribadah, yang satu yang sibuk mengejar hal-hal yang bersifat dunia dan terbatas semata. Mestinya kita baku kasih ingat, kita tinggal dalam dunia, membutuhkan banyak sekali hal, tapi jangan sampai kita lupa untuk tuntunan hidup kita berikan kepada Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang penuh dengan kasih setia, terpujilah nama Tuhan karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami sudah ditolong sehingga kami boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Kami minta Tuhan berkati kami. Kami rindu supaya semua hal yang menjadi bagian-bagian dalam perjalanan jasmani kami digerakkan oleh roh yang dari Tuhan. Masuklah dan tinggallah di dalam hati kami Tuhan. Berkuasalah untuk mengarahkan kami. Ajar kami tahu mengucap syukur, ajar kami tahu berterima kasih, ajar kami untuk merendahkan diri, ajar kami untuk membiarkan hidup kami hanya dipimpin dan digerakkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Maha besar Engkau Tuhan. Semua yang kami kerjakan hari ini kami mohon Tuhan berkati. Terpujilah namamu. Untuk orang-orang terkasih dalam hidup kami, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.